Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irma Susiawati dengan NPM 24012010027 dari Program Studi Manajemen kelas Bahasa Indonesia G503. Di era gempuran informasi dan penggunaan bahasa gaul maupun istilah asing seringkali terjadi pergeseran kaidah yang kurang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis beberapa fenomena terkait kesalahan berbahasa yang sering ditemukan di lingkungan sekitar kita, baik secara langsung maupun dari media sosial. Saya akan menganalisis terkait kesalahan penulisan yang berdasarkan penulisan KBBI Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD versi 5, menganalisis penggunaan kata depan hingga ketepatan istilah asing yang digunakan. Mari kita bahas sekarang. Yang pertama yaitu diorama Museum Tugu Pahlawan. Pada penulisan Wali Kota Surabaya Raden Mustajab terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya kata Wali Kota Surabaya setiap huruf depannya dipisah dan menggunakan huruf kapital di setiap awalan katanya. Jadi pembenarannya sebagai berikut. Penulisan nama mata uang rupiah seperti Rp163.100, Rp10.000, serta Rp250.000 menurut kaidah ejaan EYD. Penulisan lambang mata uang rupiah tidak diikuti tanda titik dan tidak menggunakan spasi antar lambang dengan angka yang mengikutinya. Selain itu, tanda hubung dan koma di akhir angka biasanya digunakan untuk menyatakan pas, namun dalam penulisan formal EYD 5 cukup menggunakan angka desimal jika diperlukan atau tanda hubung. Penulisan yang benar sebagai berikut. Penulisan Tugu Pahlawan terdapat beberapa penulisan yang kurang tepat. Ada beberapa penulisan Tugu Pahlawan yang seharusnya tulisan Tugu dan juga pahlawannya huruf depannya itu kapital, tapi ada juga beberapa yang masih menggunakan huruf kecil semua. Untuk pembenarannya sebagai berikut. Yang kedua yaitu pada pamflet Ikan Tenang Saya Bukan Calon Bupati terdapat kesalahan dari penulisan kata bukan yang diawali dengan huruf kapital. Seharusnya tidak perlu karena kata bukan berfungsi sebagai kata negasi di tengah kalimat dan bukan merupakan awal kalimat, nama diri ataupun nama suatu jabatan. Kesalahan utama terletak pada penggunaan huruf kapital yang berlebihan pada kata calon dan juga kata bupati, karena jabatan yang dituliskan itu tidak terdapat nama seseorang ataupun wilayah yang spesifik, sehingga harus ditulis menggunakan huruf kecil. Untuk pembenaran penulisannya sebagai berikut. Penulisan pada daftar produk seperti buku tulis dan lainnya itu seharusnya menggunakan huruf kapital di awal saja. Untuk kata selanjutnya tidak perlu digunakan huruf kapital lagi. Untuk pembenarannya sebagai berikut. Penulisan kata ID card menurut ejaan yang disempurnakan itu menggunakan huruf yang dimiringkan atau italik. Untuk pembenarannya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu banner menu rumah makan. Penulisan nama jalan pada alamat menunjukkan singkatan jalan yang benar dan seharusnya itu JL dengan J-nya itu besar, L-nya itu kecil lalu titik, dan untuk nomor itu tidak boleh disingkat 0 terus titik, tapi harus tuliskan nomor sesuai dengan penulisan yang seharusnya. Untuk pembenarannya sebagai berikut. Penulisan setiap nama menu yang menggunakan huruf kapital secara keseluruhan sehingga tidak sesuai dengan penulisan KBBI, sehingga pembenarannya yaitu penulisan huruf kapital di awal kalimat, dan untuk huruf kata yang kedua tidak perlu menggunakan huruf kapital lagi. Penulisan kata telur seharusnya dalam KBBI dituliskan telur menggunakan huruf U agar lebih baku, sehingga penulisannya kurang tepat. Untuk penulisan kata coklat sendiri seharusnya dituliskan seperti coklat, jangan langsung coklat. Untuk pembenarannya sebagai berikut.
Nasi ampela ati juga dituliskan menggunakan ampela ati, bukan menggunakan ampela hati. Dalam bahasa KBBI itu kata yang baku adalah ampela hati. Yang keempat yaitu papan informasi atau pengumuman jalan. Penulisan singkatan KA pada kalimat ada perbaikan perlintasan rel KA Barat, seharusnya singkatan KA dituliskan lengkap yaitu kereta api, sehingga kejelasan informasi pada rambu publik itu tidak bersifat ambigu. Lalu penulisan kata lewat dalam kaidah bahasa Indonesia untuk navigasi atau petunjuk arah yang formal, kata lewat mungkin bisa diganti dengan kata melalui, sehingga para pengguna jalan ataupun masyarakat itu lebih memahami dari penyampaian informasi tersebut. Penulisan papan informasi secara keseluruhan menggunakan huruf kapital, sedangkan menurut penulisan KBBI dan juga EID 5 pada kalimat informasi kurang ideal jika seluruh penulisannya menggunakan huruf kapital. Sehingga disarankan menggunakan huruf kapital hanya pada awal kata ataupun awal kalimat saja. Dari beberapa contoh tadi kita bisa lihat dan ketahui bahwa masih banyak sekali kesalahan dalam penulisan di sekitar kita. Mulai dari papan nama di museum, menu makanan. Jadi kesimpulannya masih banyak sekali ketelitian yang harus kita tingkatkan lagi sehingga penulisan dan tata cara kita dalam berbahasa Indonesia itu bisa sesuai dengan kaidahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.